Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Nama anggota kelompok yang pertama Rahma Setiarini, 2 Karunia Yulintan Putri, 3 Niki Rahma Setianingrum, 4 Afida Rahma, 5 Lesia Damayanti, 6 Nuril Fauziah Ningsih. Selanjutnya subbab. Yang pertama, akuntansi untuk investasi pada saham biasa. 2. Metode yang digunakan dalam pelaporan keuangan kepemilikan antar perusahaan. 3. Investasi dalam perusahaan yang dicatat menggunakan metode biaya dan metode ekuitas. 4. Perbandingan metode biaya dan metode ekuitas. Akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada saham biasa tergantung pada tingkat pengaruh pengendalian yang dimiliki investor atas investor. Konsolidasi melibatkan penggabungan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban individual untuk 2 atau lebih perusahaan yang berhubungan istimewa seolah-olah mereka adalah satu perusahaan. Metode ekuitas digunakan jika investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan investor dan konsolidasi tidak sesuai. Metode biaya digunakan untuk pelapor investasi dalam efek ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika konsolidasi dan metode ekuitas tidak sesuai untuk digunakan. Berikutnya, metode yang digunakan dalam pelaporan keuangan kepemilikan antar perusahaan. Metode biaya. Metode biaya digunakan ketika investor tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau tidak mempunyai pengaruh signifikan atas investor. Umumnya, digunakan jika tingkat kepemilikan saham biasa kurang dari 20%. Pada saat pembelian, investor mencatat investasi pada saham biasa sebesar biaya perolehan. Selama periode kepemilikan, biaya investasi tidak berubah. Pendapatan dari investasi diakui ketika dividen diumumkan oleh investor. Berikut contoh metode biaya. PT ABC membeli 20% saham PT XYZ senilai 100 juta pada awal tahun. Selama tahun berjalan, PT XYZ melaporkan laba bersih 60 juta dan membayar dividen 20 juta. Jurnal yang dibuat PT ABC adalah investasi pada saham XYZ debit 100 juta, kas kredit 100 juta. Kas debit 4 juta, pendapatan dividen kredit 4 juta. Metode ekuitas. Metode ekuitas ditujukan untuk mencerminkan perubahan ekuitas atau kepemilikan investor dalam investasi. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan awal dan disesuaikan tiap periode untuk bagian atas laba atau rugi investasi dan dividen yang diumumkan investasi. Laba atau rugi investasi akan menaikkan atau menurunkan akun investasi, sedangkan dividen akan menurunkan akun investasi. Contoh metode ekuitas. PT ABC memperoleh pengaruh signifikan dengan membeli 20% saham PT XYZ senilai 100 juta pada awal tahun. Selama tahun berjalan, PT XYZ melaporkan laba bersih 60 juta dan membayar dividen 20 juta. Jurnal yang dibuat PT ABC adalah investasi pada saham XYZ debit 60 juta, kas kredit 60 juta.
investasi pada saham XYZ debit 12 juta, pendapatan dari investasi kredit 12 juta, kas debit 4 juta, investasi pada saham XYZ kredit 4 juta. Akun investasi pada saham XYZ pada akhir tahun adalah 20 juta dikali 0,20. Perbedaan antara biaya perolehan dengan nilai buku yang mendasari. Seringkali investor membeli saham investi melebihi nilai buku dari bagian proporsional atas aset yang mendasari investi. Selisih aset tersebut disebut diferensial, yang mungkin disebabkan oleh aset investi melebihi nilai bukunya dan ada goodwill yang belum tercatat. Apabila metode ekuitas diterapkan, bagian dari diferensial sehubungan dengan aset investi dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat ekonomis aset tersebut. Pendekatan untuk mengamortisasi diferensial tersebut adalah dengan mengurangi pendapatan dari investi yang diakui investor dan saldo akun investasi. Contoh ayat jurnalnya, pendapatan dari investi debit, investasi pada saham biasa investi kredit. Contoh perlakuan diferensial, PT Andika membeli 40% saham biasa PT Bara senilai 200 juta. Nilai buku aset bersih PT Barata adalah 400 juta, sedangkan nilai wajarnya 465 juta. PT Barata mengumumkan dividen 20 juta dan melaporkan laba 80 juta selama tahun XX. Selisih 65 juta, nilai wajar di atas nilai buku PT Bara terdiri dari 15 juta peningkatan nilai tanah dan 50 juta peningkatan nilai peralatan. Diferensial yang terjadi adalah 40 juta dalam kurung 200 juta investasi dikurangi 160 juta bagian nilai buku aset bersih PT Bara yang dimiliki PT Andika. Peningkatan nilai tanah dan peralatan PT Bara yang menjadi bagian PT Andika yaitu tanah 6 juta dalam kurung 40% dikali 15 juta, peralatan 20 juta dalam kurung 40% dikali 50 juta. Sisa diferensial yang tidak teridentifikasi dianggap sebagai goodwill 14 juta dalam kurung 40 juta dikurangi 6 juta dikurangi 20 juta. Karena tanah memiliki umur ekonomis tidak terbatas, bagian diferensial yang terkait dengan tanah tidak diamortisasi. Bagian diferensial yang terkait dengan peralatan diamortisasi sesuai sisa umur ekonomis peralatan, misal 5 tahun, sehingga amortisasi per tahun 4 juta, 20 juta dibagi 5 tahun. Ayat jurnalnya yaitu investasi pada saham PT Bara debit 200 juta, kas kredit 200 juta, kas debit 8 juta, investasi pada saham PT Bara kredit 8 juta, investasi pada saham PT Bara debit 32 juta, pendapatan dari investi kredit 32 juta, pendapatan dari investi debit 4 juta, investasi pada saham PT Bara kredit 4 juta. Saldo akun investasi pada saham PT Bara pada akhir tahun adalah 220 juta. Terima kasih.